Jadi tidak bisa setelah penyidikan baru kita cari bahwa ini tindak pidana apa. Penyelidikan sudah harus menemukan tindak pidana. Nah, kemudian menuju kepada penyidikan, baru produk akhirnya tersangka. Tindak pidana ditemukan, kemudian dikumpulkan bukti tambahan untuk membuat terang, dan dalam kondisi terang, tersangka ditemukan. Jadi produk akhir daripada penyidikan itu tersangka. Nah, kalau sekarang penyidikan sudah mau berakhir, tersangka masih belum jelas, berarti bagi saya penyidikan belum sukses. Pertama, terkait dengan substansi perkara ini, saya dalam diskusi dengan Poskupan Tribun News, sayalah yang menyampaikan bahwa harus ada perhatian khusus kepada Lael. Kenapa? Karena kasus ini tidak hanya korbannya perempuan saja, tetapi juga anak. Itulah perspektif HAM yang saya harus bangun. Jadi apapun yang terjadi, tim penyidiknya harus dua. Perintah undang-undang itu. Ya, untuk korban perempuan dewasa, tunduklah pada KUHP. Dan rujukannya KUHP untuk hukum materialnya. Tetapi untuk anak, harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, puji Tuhan, tiba-tiba sudah muncul pasal 80 ayat 3 dan 4. Tapi kemudian belakangan hilang lagi ya Pak Krisda ya. Karena tiba-tiba pernyataannya bahwa Astrilah yang mencekik mati Lael. Artinya pelaku ya sudah mati juga, jadi ya pasal dengan sendirinya pasal 80 gugur. Tapi siapa yang tahu begitu ya? Kenapa? Karena masuk kepada pertanyaan beliau, moderator, informasi kita sebagai akademisi hanya, dan kemudian saya memposisikan diri sebagai pengamat saja, tidak masuk ke terlibat dan teman-teman aliansi yang menceburkan diri. Informasi yang kita pegang itu adalah sebelum terjadinya kematian dan pasca kematian. Sehingga bagi saya yang sampai sekarang ini, meskipun tadi disebut 28, 29 ya tempus delicti, tapi bagi saya yang akademisi, saya masih melihat apa benar begitu. Mudah-mudahan Pak Krista tidak salah ingat, karena beberapa kali di Posket 24 menit ya, kemudian di berbagai media online. Mudah-mudahan mereka yang keliru mengutip, ada bilang tempus delictinya tanggal 28 jam 2 subuh. Apa itu 2 subuh atau 02 Wita, saya tidak tahu ya, karena di situ yang dibilang begitu. Tiba-tiba muncul lagi jam 10 tanggal 27 malam ya. Jadi ini yang benar tempus delictinya yang mana? Karena ini penting untuk menentukan itu. Locus delicti. Kalau kita melihat alur perjalanan saksi-saksi yang ada dari keterangan yang ada di media sosial ya, karena saya pengamat saja, saya tidak ke lapangan. Orang-orang yang terakhir kali menyaksikan kedua korban ini dalam keadaan hidup adalah ketika di kos-kosan, kos B, ketika Astri dan Lael meninggalkan pertemuan itu dan menuju ke entah siapa dia yang menjemput di pertigaan. Itulah saat terakhir kedua korban dilihat hidup. Kemudian tiba-tiba ditemukan tanggal sekian sudah terkubur. Berarti locus delictinya kita harus cari. Tempusnya bilangnya tadi masih ada dalam 2 waktu, tetapi lokusnya di mana ini? Kemudian muncul berita tentang perjalanan mobil rental itu dengan GPS dan segala macam. Saya sering diskusi dengan teman-teman yang lain. GPS yang dipakai itu rekamannya seperti apa sih? Kan itu hanya menunjukkan perjalanan mobil ini dari titik A, B, C, D. Tetapi tidak membuktikan bahwa di mana tereksekusinya kedua korban. Itu penting untuk saya harus jelaskan. Nah itu tempus dan locus. Kita loncat ke pasal. Pasal di sini dari keterangan-keterangan yang ada, kita akan kemudian masuk kepada 3 domain. Yang pertama adalah bisa jadi penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Tentunya itu berbeda.
Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa. Yang alternatifnya 3 pasal ya Pak Aditya ya. 338, 339 dan 340. Nanti 339 saya jelas berkaitan motif. Kemudian jangan lupa juga, bisa juga lalainya menyebabkan mati. Itu pasal lain lagi itu. Dan domainnya di dalam KUHP memasangnya di dalam genus yang berbeda-beda. Kalau gennya sudah beda berarti isinya pasti beda gitu. Tapi itu kalau kuliah nanti 4 SKS itu. Jadi saya persingkat saja. Ini banyak murid saya di sini jadi mereka sudah tahu. Saya loncat kepada proses kerjanya teman-teman penyidik. Tadi Pak Krishna sudah singgung, ini scientific metode. Luar biasa kita pakai. Saya sempat menganalisis itu 6 langkah scientific metode itu. Ternyata itu podowai dengan semua pasal yang di dalam KUHP. Sama aja. Ada postingan saya bisa dilihat. Artinya apa? Apa yang dilakukan itu sudah merujuk. Profesi Pak. Itu saya sangat-sangat setuju, itu kerjanya bagus sekali. Tetapi yang jadi saya bisa memahami kesulitan daripada penyidik itu tadi kantong-kantong begitu banyak yang disuting itu tentang barang-barang bukti. Saya bisa melihat bahwa ada kesulitan mendasar daripada penyidik untuk mengungkap ini. Kenapa? Karena KUHP sudah menyatakan bahwa dalam penyidikan itu ada 2 tahap. Ada subnya yaitu penyelidikan. Di dalam penyelidikan ada 8 tindakan. 4 tindakan terkait dengan kewenangan berdasarkan kewajiban. Dan 4 tindakan yang bersumber dari perintah penyidik. Kemudian dalam penyidikan itu ada 10 rangkaian tindakan. Nah, saya singkat saja, terlalu panjang kalau cerita itu. Penyelidikan itu apa? Rangkaian tindakan untuk menemukan tindak pidana. Artinya penyelidikan itu tindak pidana sudah ditemukan Pak Krishna ya. Jadi tidak bisa setelah penyidikan baru kita cari bahwa ini tindak pidana apa. Penyelidikan sudah harus menemukan tindak pidana. Nah kemudian menuju kepada penyidikan baru produk akhirnya tersangka. Tindak pidana ditemukan, kemudian dikumpulkan bukti tambahan untuk membuat terang dan dalam kondisi terang tersangka ditemukan. Jadi produk akhir daripada penyidikan itu tersangka. Nah, kalau sekarang penyidikan sudah mau berakhir, tersangka masih belum jelas, berarti bagi saya penyidikan belum sukses. Ini teori Pak ya. Nah, karena kita kuliah ya biasa begitu. Itu kerjanya. Kemudian mari kita mengerucut kepada metode kerja yang saintifik yang Pak Krishna sampaikan. Kerja pertama, saya ini kritik, saya di kuliah juga anak-anak polisi banyak yang mahasiswa saya sering sampaikan dalam ilmu kedokteran kehakiman, kalau jenazah diketemukan pertama, lakukan visum et repertum. Kenapa? Karena KUHP tidak mewajibkan visum et repertum itu izin keluarga. Cukup permintaan penyidik kepada dokter kehakiman itu untuk memeriksa kondisi luar. Kenapa? Karena jenazah ini sudah 2 bulan lebih terkubur. Kalau kita lihat durasi, saya tidak ikuti durasi yang waktu time itu, tetapi kalau kakanda saya sampaikan tadi rinci sekali, jadi saya tidak usah ulang. Ketika jenazah ditemukan, mestinya visum et repertum. Jangan tunggu tes DNA dulu keluarganya siapa, izin keluarga, baru otopsi. Ketika 1 bulan berikut lagi baru otopsi, kondisi laju pembusukan jenazah itu sudah sangat luar biasa. Maka jejak kekerasan fisik luar itu bisa saja sudah berubah. Termasuk misalnya kemungkinan perlawanan korban terhadap pelaku pada saat terjadinya cekik-mencekik itu sudah bisa hilang. Misalnya kulit, sederhana aja ya. Kalau saya cekik Prof. Alo, pasti Prof. Alo sudah baca karena kulit saya di kukunya Prof. Alo sudah bisa hilang kalau tunggu otopsi. Nah, itu perlakuan. Nah itu nanti kuliahnya panjang nanti. Itu 1 titik, tapi sudahlah itu kita lewatkan karena ini hanya sekedar usul supaya kalau besok ada jenazah baru, visum dulu, jangan tunggu otopsi. Sekarang kita masuk kepada alat bukti yang tadi Pak Krishna sampaikan. Dan itu beberapa kali beliau jelaskan juga di berbagai media. KUHP itu mengkonstruksikan untuk membongkar suatu tindak pidana itu dimulai dari korban, ke bukti baru menemukan pelaku. Persoalannya korban sekarang dalam keadaan jenazah.
Maka secara teoritis kesaksian korban itu tercatat di dalam otopsi. Jadi otopsi itu berisi tentang kesaksian korban tentang apa yang dia alami. Singkatnya begitu. Kalau nanti tanya profesor siapa-siapa ada banyak di hukum pembuktian, banyak sekali itu. Mulai dari Prof. Muladi segala macam banyak sekali. Jadi saya tidak usah ulang satu-satu, nanti dibilang kopi pasti. Nah itu sederhana seperti itu ya. Nah artinya apa? Otopsi itulah harusnya menjadi titik sandar dari atau titik pangkal daripada penyidikan, bukan keterangan atau pengakuan daripada tersangka. Karena tersangka dalam praduga tak bersalah itu dia boleh diam, dia boleh menyangkal, bahkan boleh berbohong. Dan penyidik tidak boleh menyiksa dia. Itu konstitusi loh. Undang-undang dasar mengatakan begitu. Bahwa tidak boleh ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang yang disangkakan atau bidang. Tidak boleh. Artinya kita kesampingkan. Oke, terakhir motif. Saya juga keluarga yang tidak biasa dekat dengan keluarga karena hampir 30 tahun ini dosanya Prof. Alo biasa ajak-ajak kami ronda keliling ini NTT. Jadi saya jarang keluarga, jadi saya hanya tahu oh kalau Bu Saul itu berarti pangkat, kalau nama begini kita biasa cucu kasih nama kakek, maka oh biarpun saya muda tapi kalau dia nama begini berarti dia pun kakek siapa, berarti kami terahnya oh dia kakak saya begitu. Oh Jack berarti oh ponaan karena terahnya seperti itu, kira-kira begitu ya. Maka saya ingin tahu bahwa dari media sosial kira-kira begini. Astri dan Randy tersangka ini mereka pacaran sekitar 12 atau 14 tahun ya. Kemudian dengan salah satu saksi yang istrinya RB adalah teman juga. Sehingga Pak Krishna sendiri bilang bahwa pertemuan mereka itu mengakhiri hubungan terlarang. Mudah-mudahan hubungan terlarang ini bukan berdasarkan hukum agama atau hukum adat Pak Krishna ya, karena kita bicara hukum pidana. Kalau dari secara hukum pidana maka hubungan terlarang itu pasal 284 KUHP, perzinahan. Saya berat mengucapkan itu karena ini ponaan saya. Tetapi fakta hukum menyatakan begitu. Maka dalam perzinahan siapa korbannya? Istri pelaku tersangka ini. Tapi kenapa dia tidak melapor? Ada apa di situ? Itu mestinya penyidik cari tahu itu. Oke lah delik aduan. Tetapi ketika Anda tidak menggunakan hak Anda dan merugikan hak hukum orang lain, apakah masih delik aduan absolut? Itu mohon maaf ya, aduan itu ada absolut dan relatif, nanti itu urusannya Pak Aditya lah. Karena saya tidak mau mengintervensi profesionalitas beliau. Oleh karena disitulah itu titik misalnya ketika mengungkap motif, kemudian ada merujuk kepada Prof. Edi Sirot. Dia mengatakan kalau 340 tidak butuh motif, ya itu versi dia lah. Tapi versi 340, versi KUHP, WVS, Wetboek van Strafrecht for Netherlands Inde, pasal 340 ini adalah pasal pertama yang dirumuskan pada abad ke-16. Bahwa WVS ini terbentuk sampai akhir abad ke-18, awal abad 19, tetapi pasal 340 ini adalah pasal-pasal awal. Yang itu membutuhkan motif. Itu kalau kita baca sejarah WVS dari Ius Gentium ke Kode Penal du Franchise, kemudian WVS Nederland, kemudian ke Netherlands Inde. Nah, ini kuliah nanti tampak panjang. Ini kuliahnya panjang sekali nih Pak Deddy. Ya, ya. Sudah ya? Ya. Kita titik situ, jadi motif pasti ada. Oke. Perzinahan menjadi motif, tapi kenapa pasal itu tidak muncul? Nah, itu supaya itu menjadi pemanasan dulu. Jadi pasti keluar manfaat marah. Lu bilang lupa anak bersinah. Ya memang faktanya begitu secara hukum pidana. Baik. Harus diungkap. Terima kasih untuk sebentar. sebentar. Makasih Pak Deddy. Ya.